nggak jauh-jauh pasti. Sudah sejauh mana sih, kan kabarnya memang sudah meresmikan hubungannya. Meresmikan apa, Mbak? Meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius Terus. Yang pastinya kalau aku paling cuma minta doain aja dari wartawan, dari netizen atau siapapun itu, fans-fans kita berdua, doain yang terbaik. Doain semoga diberikan kelancaran dan semoga kita berdua atau akunya apapun kita jalanin semuanya diberi yang kelancaran aja sesama Tuhan yang ada di atas. Tapi kan sebelumnya juga sempat diberitakan bahwa ini hanya untuk konten segala macam, tapi kalian sampai sejauh ini gitu. Mungkin apa ya, karena gini, kita berdua adalah orang entertain. Terus habis itu untuk bertahan di dunia entertain ini memang kan kadang-kadang dari stasiun TV ataupun dari PH itu emang disuruh untuk bikin gimmick gitu loh, karena kita dibayar gitu. Dan kita mau nggak mau ya, kita sebagai aktor atau artis emang harus melakukannya walaupun sebenarnya kita nggak mau. Tapi kan itu emang ya makanya netizen, dan netizen juga suka dengan hal-hal seperti itu. Tapi secara apa yang kita jalanin, semuanya kita punya kehidupan masing-masing, dan akunya orangnya juga punya prinsip dan aku tidak mau gitu. Tapi ya namanya dia kerjaannya entertainnya di bagian televisi, ya udah. Aku juga nggak peduli sih orang mau bilang apa, mau settingan atau tidak pun, akunya juga ngejalaninnya sama siapapun bahagia, akunya juga seneng, kenapa kan. Akhirnya memutuskan untuk menerimanya seperti apa? Menerima apa? Menerima gimana nih? sebagai kedepannya gitu sama Billy. Ya doain aja kalau kedepannya. Cuma aku paling cuma bisa ngasih tahu yang kalian kenal itu di televisi itu adalah Billy Syahputra. Yang aku kenal itu bukan Billy Syahputra, yang aku kenal itu Joni Iroma Billy. Ya, apa bedanya sih? Apa bedanya sih? Beda lah. Seperti apa? Beda lah. Bedanya gimana? Beda gini loh, kalau misalkan di televisi ya kalian bisa tahu lah, dia kayak Billy yang dicap playboy, Billy yang orangnya lucu, humoris, segala macam. Tapi kalau misalkan aku lihat itu Joni, dia punya perasaan ya baik sesama, terus dia tetap dengan karakter lucunya dia. Terus abis itu ada poin dimana ada nilai plus lah. Tapi cukup aku aja. Udah dikenalin ke keluarganya Billy belum sih? Enggak sih, karena untuk saat ini lagi fokus syuting aja, lagi banyak kerjaan, Billy pun juga lagi banyak kerjaan. Jadi ya mungkin suatu saat kalau ada pun kita juga nggak ngasih tahu kalian. Ada niat project terbaru mungkin barengan gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Aku bukan tipe orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena posisi saat ini kita berdua yang lagi orang-orang penasaran ingin tahu. Tapi ya enggak sih Mbak, aku jalanin aja. Aku pengen jalaninnya dalam hubungan sama siapapun itu lebih pengen di keep silent aja, nggak mau terlalu diumbar-umbar kemersaannya atau apa. Jadi cuma kita aja yang bahagia. Karena merasa gerah kamu sendiri terhadap ini seperti apa? Nggak respon apa-apa sih, yang pentingnya kalau misalkan aku bahagia, menurut aku tuh udah cukup sih, mereka udah cukup gitu. Asalkan sebagai orang tua pasti cuma menitipkan pesan sebagai anak, jaga nama baik, jaga martabat sebagai perempuan, dan kamu harus jaga diri aja. Pernah merasa gerah dengan asumsi di luar gitu? Iya sih, karena nggak peduliin omongan orang saya. Kalau di belakang layar termasuk tipe yang setia nggak sih kalau Siapa? Billy? Di mata kamu? Di mata kamu, di belakang layar, di kalau bukan di TV. TV gitu, nggak ada kamera. dekat sama siapa gitu. Dan Setia. Maksudnya dia orangnya setia, orangnya baik, orangnya juga dia ngikutin pasangannya. Misalkan kalau misalkan saya penasaran, saya posesif, mungkin dia akan posesif. Kalau misalkan saya cemburuan, dia pasti akan cemburuan. Pernah nyamperin ke lokal juga, itu bentuk sweetnya Billy atau seperti Ini netizen nih kayaknya ya. Bukan nonton YouTube kayaknya ya. Ya paling nyamperin aja sih, karena kan aku kan syuting, terus syuting pulang pagi segala macem. Kita jarang ketemuannya jadi ya gimana menyempatkan waktu lah, membagi-bagi waktu di mana ada pekerjaan, terus habis itu bisa meluangkan waktu untuk ketemuan aja. hal romantis yang pernah Billy lakuin buat kamu mungkin? Ada deh, kepo ya. Ada Kalau apa pilih soal ditikung sama Hans tuh mungkin seperti apa? Hans siapa? Kan Hosman? Ya. Allah, ya ampun, enggak, itu mah ini bagian mana Mbak? Televisi sana kayaknya yang gosipin untuk naikin rating mungkin atau dari FTV tersebut. Tapi untuk sejauh ini aku sama Hans itu ya antara adik sama kakak aja gitu loh. Kita ngobrol nyambung segala macam. Aku manggil dia juga Om.
Terus ya udah Billy juga pernah main ke lokasi, terus habis itu ketemu sama Hansnya, ngobrol dan segala macam, dan tidak ada tikung menikung sih. Tanggapan Billy atas gosip itu apa? Ini udah makanan sehari-hari kali ya, kalau misalkan digosipin, terus habis itu deket sama ini, deket sama itu, jadi dia nggak terlalu kayak gimana, karena kita orangnya saling kayak percaya sama dia percaya sama aku, dan ya udah. Untuk keseriusannya seperti apa sih kalian berdua? Udah kalian nanya serius mulu, maunya gimana, doain aja. Kalau misalkan Target jodoh mungkin kan target nyaman. Ada target ya, kamu punya target nggak dari sih? Amanda? tahun depan Itu- gitu. Hah? Target merit. Target Doain dari aja, kapan? doain aja. Tapi pengennya kapan? Pengennya apa ya? Pengen nikah muda gak? Ya kan dari dulu orang-orang dia udah pada tahu pengen nikah muda. Guenya siapa sih yang nggak mau nikah muda? Apalagi kalau udah menemukan kecocokan, kenyamanan, kebahagiaan, pasti nanti tinggal dengerin kabar baiknya aja. Wedding dreamnya seorang Amanda. Udah bye bye, terima kasih udah ya. Terima kasih semuanya mas. Soal bioskop yang dikit lagi dibuka tanggal 29 Juli besok ini gimana nih? Masih mungkin untuk saat ini aku masih belum terlalu mau nonton bioskop dulu sih ya, karena masih adanya jaga jarak kan. Jadi aku juga takutnya gimana mendingan kalau bisa paling ya di rumah aja sih. Paling kalau ke mall atau apa cuma beli keperluan yang dibutuhkan aja, kayak ke supermarket atau nggak baju untuk syuting. Tapi udah ada project film Rindu saya rindu pacaran di mall, tapi kan susah, ada social distancing ya. Nanti tiba-tiba sampai mas tolong jangan deket-deket ya, nanti digituin gitu. Tapi udah ada project film Amanda? Project film sinetron udah ada beberapa yang emang ada tawaran, tapi untuk saat ini syutingnya masih pada jauh-jauh, dan dari keluarga saya masih bingung antara diperbolehkan apa tidak, karena kita nggak tahu ya, karena kalau syuting film itu kayak di karantina mas, 1 bulan 2 bulan lebih untuk nggak boleh balik ke Jakarta gitu. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih. Maaf ya udah nunggu. Belum mau jadi YouTuber karena itu masih belum menerima kenyamanan di dalam situnya aja sih, dan untuk saat ini masih fokus dalam film sama sinetron aja gitu. Tapi kan banyak juga kan artis-artis yang dadakan jadi YouTuber tuh banyak yang kayak buat konten-konten ataupun jadi kontener. Kamu melihatnya gimana tuh? Ya aku nggak mau ngikutin zaman mbak. Oh jadi oke. Lakuin apapun yang dilakuin orang di luar sana kan pasti semuanya ada alasannya gitu loh. Mungkin untuk saat ini emang musibah aja yang dihadapin, aku cuma bisa bilang sabar dan semoga ada jalan keluarnya, dan aku harap semuanya bisa baik-baik aja ke depannya, dan semoga bisa cepat selesai aja masalah. Kamu sendiri mengenal sosok Hana? Saya kurang mengenal sih. Kamu sendiri di dunia aktivis itu emang banyak tawaran seperti itu atau seperti apa sih di pergaulan selebriti sendiri? Maksudnya? Banyak emang dari teman ke teman mengajak kayak ada ini loh, ada ini apa, ada yang minat gitu. Ada yang minat apa ya mbak? Yang kayak Maksudnya ditawarin jadi prostitusi? Kok pertanyaan kayak gitu sih? Ya enggak lah. Itu bukan suatu hal yang wajar untuk ditanya sebenarnya. Karena orang melakukan itu, kan saya udah bilang, itu semua ada alasannya kenapa. Dan tidak semuanya yang mereka lakukan itu buruk. Pasti ada baiknya kok, gitu loh. Jadi itu pertanyaan yang menurut saya yang nggak wajar kalau misalkan saya ditawarin hal yang seperti itu. kamu sendiri misalnya itu terjadi, kamu cara menolak halusnya seperti apa sih? Karena saya kan nggak mau, saya punya martabat sebagai perempuan. Coba kalau misalkan mbak ditanya sebenarnya kayak gitu, harga dirinya emang nggak harus mbak, ya kan? Nggak, sangat kecewa nggak sih dengan kayak hal-hal yang seperti ini? Jadi bisa jadi kan merusak nama artis yang lain gitu loh, Ndak. Dengan adanya prostitusi online kayak gitu. Aku bingung juga sih mas. Maksudnya gini loh, kalau misalkan artis melakukan hal itu kan aku udah bilang semua itu ada alasannya. Mungkin dia tidak melakukan itu bukan karena uang atau apa gitu. Mungkin dia ketemu kenyamanan dalam seseorang, tapi tiba-tiba ternyata seorang itu menjebak dia gitu loh. Kita nggak ada yang tahu gitu. Dan jangan memposisikan sebuah artis apalagi perempuan terus dia memakai barang branded dan seakan orang-orang kayak bikin pemikiran wah pasti dia kerja prostitusi. Itu salah. Tapi bisa dibilang semua dengan adanya kayak gitu-gitu tuh bisa dibilang kalah dengan kebutuhan atau gimana sih, Ndak? Itu alasan, saya nggak tahu alasannya apa. Pasti mereka punya alasan melakukan semuanya gitu. Jadi ya jangan menanyakan hal yang seperti inilah kepada perempuan, terutama pada saya gitu. Semua perempuan kan pasti punya perasaan. Jadi saya cukup lah ya. Terima kasih. Oke.